Welcome back to the show, it's Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan masih barengan sama saya Ditan Sudiro di sini dan ada rekan saya. Ada Nuke Azita, kok mau jadi golek-golek? Tadi lo yang golek-golekin kepala. Kita ya? balik lagi nih ngomongin tentang me time dan kita ngelanjutin. Tadi kan kita ngomongin kenapa kita tadi udah ngebahas masalah cara menghargai diri sendiri. Ada beberapa caranya, kayak ambil cuti sehari dan lain-lain dan jalan-jalan, ya kan? Dan selanjutnya adalah manfaat nih tentang alasan kenapa kita wajib menghargai diri sendiri. Kenapa sih gitu kan? Ini ternyata ada beberapa alasannya. Yang pertama adalah ternyata menghargai diri sendiri atau menikmati me time itu bisa membantu membangun kepercayaan diri kita pribadi. Kadang kita kebanyakan respect atau hormat sama orang lain atau sekitar kita aja, tapi kita lupa sama diri kita sendiri. Yang namanya rasa hormat itu penting banget karena akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Saat ada di keadaan yang kita didominasi oleh orang lain atau keadaan sekitar kita, lingkungan sekitar kita akan ngerasa kehilangan harga diri. Nah, jika menghargai diri sendiri, kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi situasi apapun. Nah, nanti pada gilirannya itu akan membangun tingkat kepercayaan yang kuat. Dan ya itu dia, rasa hormat itu penting karena rasa hormat itu adalah kita. Rasa hormat adalah Anda, pemirsa. Hormati diri kita sendiri dulu ya. Jangan selalu gak enakan sama orang tapi diri kita sendiri gak pernah diurusin ya. Terus kalau kalian bisa menghargai diri sendiri, itu bisa menunjukkan nilai diri kalian. Maksudnya gimana nih gitu kan. Nah, di saat kita menghargai diri kita sendiri, tentu kan kita tuh bisa mencintai diri sendiri kan. Percaya deh bahwa kalian nih adalah yang terbaik dalam hidup. Apapun masalah, apapun ujiannya, Tuhan menciptakan kalian tuh terbaik untuk porsinya kalian gitu. Jadi gak ada yang akan mempengaruhi hidup Anda selamanya gitu loh. Maksudnya hal-hal buruk dan ujian tadi datang ya memang untuk membuat diri kalian tuh punya nilai ke depannya. Punya nilai kenapa tuh? Ya membantu membangun tingkat kepercayaan diri yang kuat, sabar, jadi pribadi yang kuat, gak tahan dikit-dikit cengeng gitu kan. Jadi kalian bisa menghadapi situasi sulit dalam hidup tuh menjadi sederhana karena kalian tahu ada value-nya nanti gitu. Betul. Nah, poin selanjutnya adalah kalau tadi yang Nuka omongin tuh yang ini ya, menunjukkan value atau nilai diri sendiri kan. Yang selanjutnya adalah yang namanya menghargai diri sendiri. Salah satu alasannya adalah agar kita bisa mengajarkan diri kita untuk menghindari perbandingan. Ah, lu mah mending gua, cek. Nah, jadi kayak gitu. Padahal semua orang punya porsi terbaiknya Itu tuh perbandingan yang paling sering kita dengar. Ah, lu mah mending gua gitu. Ini ketika kita belajar untuk menghargai diri sendiri gitu, itu artinya juga belajar untuk nggak pernah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita tahu kok bahwa kita udah yang terbaik. Seperti yang Nuka bilang tadi, kita udah diciptakan yang terbaik sesuai dengan porsi kita. Betul. Kita pasti punya kualitas unik yang mungkin nggak dimiliki orang lain. Bahkan ketika mulai membandingkan diri dengan orang lain, mungkin kita akan mulai kehilangan diri sendiri. Jangan sampai kita membanding-bandingkan diri. Ah, kalau dia begitu, gue mau begitu juga. Akhirnya kita mulai kehilangan diri kita sendiri. Iya, jadinya mencari, sebenarnya udah punya jati diri, tapi jadi mencari, ujung-ujungnya lost. Betul. Gitu biasanya kan. Dan selanjutnya ini dengan kalian menghargai diri sendiri, kalian bisa mengajari untuk menjaga diri sendiri. Betul. Gitu, maksudnya kalian akan lebih memperhatikan diri sendiri. Misalkan dengan lebih menghormati tubuh dan juga pikiran kalian ya. Jangan hanya mikir pekerjaan orang lain tapi tubuh kalian jarang makan, jarang dikasih asupan gizi yang baik, ujung-ujungnya diri kalian sakit gitu. Dan wajah kalian jadi gak fresh karena kebanyakan mikirin orang, mikirin duit orang, karena kerjaan kalian ngitung uang mungkin atau data gitu mikirin kan. fit IG orang. Fit IG orang kok dia bisa hidupnya gue begini, dia bisa keluar negeri, aku enggak guys gitu. Ya itu dia, jangan jadi membuat hidup kalian jadi rumit, itu pengaruh loh ke fisik gitu. Jangan sampai deh, kan? jangan sampai kita jadi jangan sampai kita nggak jaga diri sendiri intinya. Iya, jadi kita harus tetap jaga diri kita sendiri. Jadi di depan orang pun kita masih tetap terlihat fresh, enak, awet muda. Jangan umur muda kelihatannya tua gitu. Ya. Nah, itu dia, makanya kita butuh yang namanya me time atau quality time untuk diri kita sendiri. Sebenarnya apa sih me time itu gitu ya? Me time itu sebenarnya di tengah-tengah rutinitas kita atau kesibukan yang kita lakukan, yang namanya me time itu adalah meluangkan waktu sejenak untuk diri sendiri. Karena kalau kita lagi sibuk sama rutinitas kita atau kesibukan kita, susah sebuah kemewahan untuk cari me time gitu loh. Untuk quality time buat diri kita sendiri itu susah.
gitu. Makanya me time adalah meluangkan waktu sejenak untuk diri sendiri. Ini memberikan waktu sejenak untuk diri sendiri merupakan satu hal yang sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan mental kita. Betul ya, jadi jangan disepelekan loh. Me time cuman ke toko buku atau ke coffee shop sendiri sambil ketik, atau kalian hobi nulis. Jangan salah, manfaatnya banyak gitu kan. Nah, ini ada beberapa manfaat me time yang bisa kita sharing ke kalian ya. Nuko sama Ditan akan bacakan. Yang pertama, ini bisa meningkatkan konsentrasi dan produktivitas kayak tadi Nuko bilang. Kalau misalkan aku punya hari libur, aku kadang suka pergi coffee shop sendiri sambil bawa laptop nulis. Itu ide-ide kadang Serius? muncul. Iya, gue sendirian aja, Bo. Iya, bisa begitu gue. Sambil bawa buku yang emang kesukaan, bisa datengin inspirasi. Itu kadang-kadang gue mencoba hal-hal baru. Coffee shop mana nih yang enak ya, yang belum pernah aku datengin. Tapi saya ada pertanyaan deh, kalau misalnya Dan bener-bener sendiri, lagi alone. me time di coffee shop bawa laptop sendiri, nanti kalau mau pipis gimana? Ya gue nyari tempat coffee shop yang memang aman sih. Kan ribet ninggalin laptop. Oh enggak, banyak kan sih aman-aman aja sih Aman-aman selama aja ini ya? Karena pasti gue nyari posisi yang dekat sama kasir atau Oke. yang terlihat sama orang, atau gue pesen biasanya Oke. sama pelayan-pelayan di sana, saya mau ke toilet, tolong titip ya, gitu. Bisa. Tapi kayak handphone dan dompet dan lain-lain dibawa, Bisa. kayak gitu. Jadi itu meningkatkan produktivitas kita tanpa kita sadari gitu. Bisa, Dilihatnya cuman, yalah minum kopi doang bisa di rumah. No. Suasana baru yang kita Iya, cari. kadang-kadang tuh kalau kita ke coffee shop gitu, kok harganya mahal karena beli suasana. Itu dia. Dan aku cari biasanya tempat yang memang untuk chillnya tuh enak. Agak mahal berarti ya, biar nggak rame. Iya gitu. Banyak banget kok sebenarnya sekarang tempat-tempat enak yang emang bukan hanya sekedar untuk bising, tapi bisa buat kita nyalurin ide kita, mungkin nulis ide Oke. apapun gitu. Nah, selanjutnya adalah gimana cara kita bisa memberikan kesempatan untuk kita memahami diri sendiri. Ini kadang kita nggak sadar loh. Bingung ya. Kadang kita nggak sadar sebenarnya apa sih yang terjadi. Sebenarnya kita nggak paham sama diri kita sendiri. Iya. Kita harus bisa memahami diri kita sendiri gitu. Jadi ketika terlibat dalam suatu kelompok gitu ya, sudut pandang kita atau dengan sendirinya akan mengikuti sudut pandang orang-orang di dalamnya. Kita nggak nyadar, kita lupa gitu. Padahal sudut pandang kita nggak kayak di lingkungan ini, cuman kita jadi kebawa sama lingkungan ini. Dan tanpa kita sadari, inilah yang kita alami setiap hari ketika berinteraksi dengan teman, rekan kerja, atau mungkin orang lain. Makanya kita harus bisa yang namanya menyendiri sejenak dan juga merenungkan banyak hal yang selama ini nggak terpikirkan oleh kita. Dengan menyendiri, kita bisa mempertimbangkan segala hal mengenai keputusan yang akan diambil. Selain itu, kita juga bisa memahami diri sendiri dengan lebih baik melalui perenungan tersebut. Iya gitu ya. Jadi untuk lebih mengenali diri sendiri lah gitu. Kenapa sih rambut gue rontok? Iya, Hal sepele gitu aja. Contohnya. Kadang kita suka bingung, ini kenapa kok rambut aku rontoknya banyak banget. Bisa Kalau Nuk, menyalahkan gitu kan. Tapi kita lupa, oh iya ya, gue kurang ngasih vitamin, mungkin. gue kurang ngasih hair Iya, tonic. gue nggak pernah ngelakuin itu, lo bener. Iya kan? Sekarang baru sadar kan? Dan udah telat. Iya udah telat. Nah tuh udah keburu tuh ada tuh. Oke. Nah terus selanjutnya ini dapat manfaatnya dari me time tuh bisa menyegarkan tubuh dan juga nge-refresh pikiran kalian nih. Karena kalau kita jenuh ya, jadi dapat informasi yang berat banget, terus punya konflik di kehidupan sehari-hari, itu kan pasti kusut aja tuh pikiran, nggak fresh kan. Nah itulah pentingnya kalau kita butuh waktu untuk sendiri atau me time dulu gitu, karena bisa aja kita kayak tadi ke coffee shop atau sekedar nge-mall. Ya walaupun gak belanja apa-apa, cuman beli boba apa, tapi refresh, kita bisa lihat-lihat barang-barang diskon, nanti kalau punya duit baru beli gitu. Tapi seenggaknya lupa sama pikiran kusut lo gitu tentang masalah hidup, tentang masalah kantor. Nah itu bisa jadi untuk menyegarkan pikiran, karena kita tadi udah agak-agak melepas hal-hal yang mengganggu pikiran kita tuh dengan kita nge-mall atau beli minuman makanan yang kita suka gitu. Oke, dan selanjutnya nih bisa me time ini juga bisa berfungsi untuk memperbaiki hubungan dengan orang lain. Akuilah semua orang pasti punya masalah dengan orang lain gitu kan. Nah ini biasanya akibat dari masalah-masalah kecil yang didiemin atau ditumbalkan lama, ini bisa berubah menjadi konflik yang besar. Salah satu manfaat me time adalah untuk menenangkan diri sendiri. Ini sangat bermanfaat karena ketika kita merasa tenang, maka kita akan siap untuk berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi ulang dengan orang lain. Dan gak hanya itu aja,
kita juga bisa lebih mampu minta maaf atas perilaku negatif yang mungkin telah kita lakukan sebelumnya. Gitu pemirsa. Ya, misalkan tadinya ada sempat selek sama teman, sama sahabat, dengan kalian me time sama sahabat, ujung-ujungnya kan kondisi bisa cair lagi. Ya, benar. Gitu. Terus yang berikutnya bisa meningkatkan kemampuan kalian bersosialisasi. Jadi me time tuh bukan berarti kalian harus menyendiri, ansos tuh enggak. Malah dengan me time mungkin kalian bisa gabung dengan komunitas baru. Misalkan sekarang kan lagi banyak komunitas lari, sepeda, atau apapun itu, sepatu roda juga udah mulai banyak komunitasnya. Nah ini bisa aja kan, daripada kalian menganggap me time itu kalian harus kesepian, menyendiri. Enggak, ini malah sebaliknya. Jadi kalau kalian menghabiskan waktunya untuk yang hal-hal positif kayak tadi gitu kan ya. Nah jadi dapat meningkatkan beberapa aspek juga nih. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi dan memahami orang lain. Dengan gabung ke komunitas kan mau tidak mau adaptasi baru nih. Benar. Ya kan, kalian bisa paham nih orang, oh beda lagi nih orang-orang yang gue temuin. Jadi gue bisa lebih paham lagi nih untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Terus kalian bisa paham juga terhadap diri kalian sendiri, apa sih yang gue mau, kenapa kalian gabung di sepeda, oh ternyata selama ini hobi yang tertunda mungkin, jadi kalian lebih paham. Terus bisa meningkatkan kecerdasan intelektual dan emosional kalian juga. Ya, benar banget. Dan yang gak terlupakan adalah bisa juga meningkatkan rasa percaya diri kita. Terus bisa mendapatkan perasaan bahagia karena berinteraksi sama orang lain. Happy. Dan pastinya jadi ada motivasi untuk mengembangkan diri kita sendiri. Betul banget ya. Jadi nggak ada salahnya me time kalian isi dengan bergabung di komunitas baru gitu kan ya. Jadi bisa membuat kalian juga lebih bersosialisasi gitu. Oke, dan selanjutnya adalah gimana sih sebenarnya cara melakukan me time? Nah itu dia. Iya, tadi kan kita udah ngomongin manfaatnya juga ya. Nah ini ternyata selain bagus buat mental, emosional, dan spiritual kita, ya namanya me time ini juga bisa memberikan hal positif, yaitu berupa meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang sekitar kita. Nah ini kalau kita ambil dari WebMD, ada beberapa langkah untuk memulai me time dan menjadikannya bagian dari kesehatan kita. Yang pertama adalah siapkan waktu khusus. Ya ini pastinya ya. Tadi kita udah dari awal kita bahas ya, kayak cuti atau apa gitu kan. Bener, tadi kan besarnya caranya cuti gitu kan. Nah tapi ini bisa juga dengan cara me time seharian dengan cara yang mudah. Kita bisa menghabiskan 5 atau 15 menit gitu kan. Pikirin kita mau ngapain ya. Yang singkat. Jangan ini ya, jangan baca email kerjaan atau mungkin nyelesain tugas rumah, jangan bukan itu. Tapi lakukanlah hal lain yang kalian mau gitu. Meskipun mungkin kalian akan merasa bersalah saat melakukan me time-nya atau setelah melakukannya, tapi kalian akan merasakan manfaatnya itu sendiri. Gitu. Dan yang perlu diingat, me time itu bukan masalah di durasi. Berapa lama kita melakukannya, menikmati hal yang lagi kita lakukan. Bukan durasinya tapi kualitas dan juga konsistensi ketika kita melakukan me time-nya gitu. Makanya kalau kita nggak memungkinkan untuk melakukan me time untuk curi-curi waktu gitu, kita harus melakukan waktu khusus, kita harus cari waktu khusus. Setelah itu kita bisa dilakukan dengan cara itu tadi, curi-curi waktu seperlunya. Kan tadi saya bilang kalau kita susah curi waktu. Nah, curilah waktu seperlunya. Contoh yang pertama, manfaatkanlah momentum ketika anak-anak lagi tidur atau lagi main misalnya. Atau yang kedua, lakukan sebelum beraktivitas. Bangun 10 menit lebih awal di pagi hari, lakukan me time favorit kalian. Atau selanjutnya saat pasangan dan anak lagi tidak di rumah atau lagi sibuk merampungkan pekerjaan rumah dan kita enggak, itu kita bisa melakukan me time. Kayak gitu ya. Nah ngomong-ngomong waktu singkat bisa aja nih. Maksudnya di sini ada poin 5 menit pertama. Waduh, maksudnya. Iya, first 5 minute. Dengan cara matikan telepon pintar kalian atau handphone lah ya, handphone kalian, gadget kalian nih selama beberapa menit untuk fokus pada diri sendiri, terlebih jika waktu me time-nya cukup singkat. Kalian bisa mulai ya untuk memanfaatkan waktu 5 menit itu untuk satu, meditasi dengan pernafasan panjang. Terus yang kedua, olahraga atau peregangan tubuh ringan kayak stretching gitu ya. Hanya 5 menit sebelum kerja aja itu bisa. Terus tidak melakukan apa-apa, hanya duduk diam dan berhenti untuk memikirkan sesuatu, mungkin kayak yang kita suka lakukan nih kalau habis jeda break. Ini aku hanya duduk manis di kursi, kadang-kadang ketiduran. Ya, tapi itu kayak tiduran cuma 5 menit terus seger jadinya. Cukup itu kayak gitu. Iya, betul. Nah, untuk melakukan yang
5 menit pertama tadi ada sambungannya, yaitu kita bisa meditasi dengan bernafas panjang. Kalau Nuka meditasinya sambil tidur. Ketiduran pasti. Bisa melakukan olahraga atau peregangan tubuh ringan, atau ini sering saya lakukan, nggak ngapa-ngapain, duduk diem aja. Iya, kayak bener-bener berhenti mikir, nggak mikir, nggak main HP, nggak ngobrol, nggak nonton. Iya, udah diem aja gitu duduk tiduran. Itu cukup kok, cukup banget itu. Gitu. Nah, selanjutnya membicarakan mengenai cara melakukan me time, selanjutnya adalah kita bisa meningkatkan aktivitas dan waktu me time kita. Jadi setelah melakukan rutinitas me time setiap hari, saatnya untuk meningkatkan jenis aktivitas dan waktu me time. Seenggaknya sebulan sekali siapin deh 30 menit atau 1 jam untuk kegiatan favorit atau sesi memanjakan diri sendiri. Kita bisa jalan-jalan sendirian, bisa mempercantik diri ke salon atau ngopi atau naik sepeda dan lainnya, itu bisa juga. Kalau saya ya karena saya cukur rambut sendiri ya. Jadi nggak perlu. Tapi saya grooming sendiri. Beneran saya grooming sendiri. Itu mungkin bisa termasuk me time kali ya? Iya. Karena kamu menghabiskan waktu maksudnya santai Iya kan, sambil cukur rambut. Itu kan kategori mempercantik diri sendiri soalnya. Oh ya, bagi Ditan itu dengan memperganteng, sorry. Bagi Ditan itu bukan memperpanjang rambut yang membuat dia ganteng, tapi gimana caranya rambut gue harus habis. Iya, itu. Gitu. Tapi nggak masalah, itu kan relatif ya. Ganteng cantik menurut pribadinya Ditan seperti itu, ya memang kayak gitu. Nggak, saya nggak ada pilihan soalnya jadi. Gue udah nggak mau ngomong kayak gitu, dia ngomong kayak gitu ya kan. Gue lagi mau nutupin tuh dia buka sendiri ya. Nah ternyata juga me time bisa memiliki manfaat untuk jaga konsentrasi, konsistensi maksud Nuka kayak gitu kan. Jadi memang kalau ngomongin konsisten tuh biasanya kita agak susah ya, sebab kan kita tuh kadang suka inget lagi kerjaan di saat kita lagi mau, tadi aja 5 menit aja rebahan gitu di kursi, inget lagi oh iya deadline gue belum kelar gitu kan. Kayak 5 menit waktu aja tuh kayak ujung-ujungnya bukan me time, kalian kepikiran kalian kemana-mana. Nah memang ini mau tidak mau ya sangat mendesak, memang sebisa mungkin kalian jangan batalkan jadwal me time kalian gitu. Tetap harus dijadwalkan nih gitu. Karena kalau jadwal me time kalian udah terusik, ya udah rutinitas me time kalian pun akan terganggu dan bahkan batal. Jadi nah, konsistensi dengan kalian nggak jam 12 sampai jam 1 makan siang kan. Waktunya me time gue juga. Gue gak boleh pikirin kerjaan dulu. Oke, gue me time dengan makanan yang gue suka. Gue mau makan, pesan makanan apa hari itu, udah gitu. Jadi jangan makan siang. Tadi dulu sambil depan laptop. Masih sibuk ya. Saya sering tuh sebenarnya makan siang sambil depan laptop. Iya kan. Saya sering sampai sekarang. Karena memang kalian gak agendakan, atau kalian tidak tetapkan, atau kalian gak keras sama diri kalian sendiri. Gak bisa, gue lagi me time, ini waktu jam makan siang istirahat dah gitu. Oke, dan selanjutnya adalah jaga konsistensi. Ini iya, agak itu udah. Oh udah ya? Iya kan barusan gue tingkatkan aktivitas itu juga udah ya? Udin. Oke, berarti itu tanda-tanda saya butuh me time mungkin. Nah iya udah kurang kan. Udah kurang konsentrasi dia nih. Udah kurang status nih. Udah kurang status. Next adalah tanda-tanda kalau pemirsa nih butuh yang namanya me time. Ini kadang kita nggak nyadar bahwa rutinitas yang kita lakukan seharian tuh udah bikin kita jenuh. Nah itulah, di saat itulah kita butuh me time yang berkualitas gitu kan. Nah kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk me time? Ini ada beberapa tanda yang diberikan tubuh bahwa udah saatnya kita melakukan me time. Pertama adalah ketika semua hal terasa membosankan, boring gitu kan. Kalau biasanya semangat atau antusias, tiba-tiba kita nggak antusias sama hal yang mau kita lakukan dalam pekerjaan atau rutinitas kita, itu adalah saat-saat kita butuh me time karena udah bosen gitu kan. Dan hal ini juga ditandai dengan contoh kita suka mengulur waktu atau procrastinating kalau bahasa Inggrisnya. Jadi ya udah ntar aja dikerjainnya lah gampang. Nah itu dia, kira udah mepet baru dikejar-kejar. itu procrastinating bahasa Inggrisnya tuh. Gitu. Atau mungkin tiba-tiba biasanya kita idenya banyak, tiba-tiba kita kesulitan mendapatkan ide. Itu bisa juga. Nah makanya cobalah untuk mengambil cuti beberapa hari untuk berlibur sendirian, sebab hal itu bisa membuat kita jadi rileks dan berenergi kembali. Betul gitu. Ya. Terus kadang-kadang tanpa kita sadar juga kita sering bicara sekenanya gitu, tanpa berpikir ulang. Kita nggak mikir nih nyakitin orang lain apa enggak gitu ya. Ya itu saya sering ngelakuin, tapi saya sering minta maaf juga. Abis ngomong minta maaf langsung. Jelek loh gitu. Sorry bercanda gitu. Enggak, kalau yang butuh me time enggak begitu. Enggak ya. Jelek loh, kabur. Dia enggak ngaca kali ya gitu. Bisa. Dia jelek juga. Itu netizen gitu. Banyak tuh kayaknya yang butuh me time.
Me time-nya dia berselancar di Instagram, di Twitter tuh me time. Oh, dia nggak tahu kalau jari dia juga butuh me time, guys. Iya, jempol lo butuh jempol lo me time. butuh me time dari gibah, guys, gitu. Nah, memang nih sering bicara sekenanya ini kan nggak sengaja kadang-kadang ya, tapi itu juga bisa jadi salah satu tanda kalau kalian tuh udah butuh me time gitu loh. Karena kalian mungkin saking suntuknya, ya kan, terus kalian jatuhnya jadi menghina orang atau ngomong seenak-enak otak jidatnya gitu kan. Padahal dia udah stres sama kerjaannya dia yang udah numpuk, deadline gak kelar-kelar gitu. Nah, jadi lebih baik kalau kalian udah ngomong yang kayak begitu bikin orang banyak jadinya gak berkenan, mikir deh, kayaknya gue butuh ngeliat curug nih. Mandi air terjun nih biar palanya nggak ngebul nih gitu kali kan. Bisa banget kok gitu. Jadi daripada kita mengeluarkan perkataan yang bisa nyakitin orang lain, ya kan, lo di air terjun lo teriak-teriak aja apa kayak bisa, gitu. Bisa di kolam renang gitu juga bisa. Iya, atau ke pantai juga bisa gitu. Saut-sautan itu sama suara ombak ya kan. Iya. Gimana ku pergi ke hutan, ku lari ke pantai, pecahkan saja gelasnya itu ya. Rame deh tuh. Gelas mak gue mahal itu, ganti woy gitu. Panjang langsung. Nah, poin selanjutnya adalah tanda kita butuh me time adalah ketika kita selalu merasa lelah, capek mulu lu. Kalau gue gini, capek mulu. Di kayak kita gini, depan make upan, skincarean, belakang fresh care. Oh iya, roll on ya. Roll on minyak angin, Bo. Itu merek anyway. Oh iya, gue sebut anyway. Nah, itu deh, kalau kita merasa lelah, meskipun itu kita cukup tidur, tapi rutinitas seharian yang itu aja tuh bisa bikin kita nggak bersemangat dan merasa lelah. Jadi harusnya nggak lelah tapi lelah terus gitu kan. Nah, rasa lelah ini yang bisa kerasa karena kita ngerasa pekerjaan kita nih kayaknya nggak berkurang, ada kerjaan mulu. Mau secepat apa ataupun sekeras apa kita nyelesain, tetap aja salah buat kita. Tapi tenang, kita nggak perlu ngerasa frustasi, cukup sempetin waktu untuk rehat sejenak aja dari semua aktivitas gitu kan, dan lakukan kegiatan yang kita sukai lagi agar kita bisa semangat dan terinspirasi lagi dalam menjalani kegiatan sehari-hari gitu. Betul. Selanjutnya mudah cemas. Tuh, kalau udah mudah cemas ya, insecure udah mulai tinggi Ditan, berarti kamu butuh me time ya. Butuh mulu, saya kan insecurean orangnya. Aduh, cemas nih, jalanan sini udah macet. Aduh, gini gitu nih, gini Aduh, gitu. Gitu deh, gitu, nggak gini-gini tapi gitu-gitu mulu gitu. Nah, itu kalian udah me time aja ya guys. Jadi pergi berlibur, udah sebenarnya tuh dari apa yang panjang kita omongin, intinya udah lu ambil cuti, lu liburan. Iya, paling bener sih gitu. Udah. Tiket masih murah kok. Iya, kesimpulannya gitu. Tapi ini ya udah, lu bisa lakukan lah itu. Dan salah satu ciri lagi kalau kita butuh me time adalah kita selalu ingin bersembunyi dari orang lain. Ngumpet mulu. Karena malas diganggu, udah suntuk. Iya, mungkin kita nggak sadar gitu, tapi kita selalu menginginkan kedamaian dengan mencoba bersembunyi dari orang lain. Itu merupakan sinyal dari tubuh kita membutuhkan me time. Jadi nggak ada salahnya kita perlu memahami hal ini dan segera memberi diri atau diri sendiri waktu untuk relaksasi, untuk relax. Ya, kalau udah kayak gitu emang paling utamanya beneran deh cuti, kalian pergi berlibur jauh dari orang kantor, jadi kalian nggak merasa harus ngumpet terus. Nuka kan dari tadi bilang pergi nah, jenis-jenisnya kan. Nah, ini kita bahas nih jenis-jenis me time yang bisa kita pilih. Nah, ini dia. Gitu kan. Yang pertama adalah kegiatan sehari-hari. Misalnya kita mandi, usahakan menggunakan shower bertekanan yang lebih tinggi gitu kan. Kepala shower bisa diganti tuh. Karena tekanan air pada kulit itu bisa memberikan efek acupressure juga, efek pijat yang bisa membuat kita lebih rileks. Dikombinasikan dengan air dingin dan juga air panas bisa membuat pori-pori kita lebih bagus untuk bernafas, pori-pori kulitnya ya. Nah, kalau Dita emang gak perlu tiap hari dia. Kebuka pori-porinya. Gak usah diapain, udah kebuka pori-porinya. Tiap hari langsung nembus ke pori-pori dia. Ya, pokoknya lakukanlah segala kegiatan sehari-hari yang sesuai dengan kesukaan kalian, tapi ditambahin kayak tadi mandinya mungkin pakai tekanan air yang lebih kenceng ya, tuh. Terus kalau gitu. misalnya biasa mandi pakai air dingin, masak air panas biar relax gitu. Bikin kopi. Enggak buat mandi buat. sorry Gue kayaknya tiap hari me time nih di kamar mandi lama banget. Ya kan. Ya, rekan saya ini emang kalau di toilet lama banget. Selanjutnya dari kegiatan sehari-hari ya kayak mandi tadi, kalian juga bisa olahraga nih. Mungkin sebelum mau me time di kamar mandi dengan suhu air yang relax gitu kan, kalian bisa olahraga dulu.
ya, entah kalian mau workout atau kalian mau jogging dulu atau jalan cepat aja mengelilingi Bisa. komplek, itu bisa kayak gitu. Itu juga bisa dibilang untuk me time ya, karena dengan olahraga kalian bisa setidaknya melepas stres sedikit lah gitu. Selanjutnya bisa juga dengan meditasi. Bisa meditasi ini Lama-lama gedebuk, bukan meditasi. lu itu tidur namanya bukan. Ini kalau Pules. menurut Gede Prama, dia adalah seorang motivator, Bapak Gede Prama. Kegiatan meditasi merupakan jalan tengah di antara kekuatan-kekuatan duniawi yang kalian hadapi selama ini. Karena dengan meditasi itu kita bisa mengalami pengalaman yang saat ini atau pengalaman kekinian. Jadi maksudnya kita bisa lebih menerima atau menikmati segala kondisi yang kita hadapi saat ini. Karena dalam kegiatan meditasi yang mau dibangkitkan adalah energi kesadaran dan menekan energi keinginan. Jangan banyak mau gitu kan. Iya, Maka bisa dari itu dibedakan. emosi itu nggak bisa dinyahkan gitu, nggak bisa dicuekin. Jadi jalan keluarnya adalah menciptakan kesadaran melalui meditasi di antara lain. Yalah, emosi itu pasti ada. Setiap orang pasti punya kadar emosinya. Ada rasa capek jadi nimbul marah. Tapi dengan meditasi mungkin kemarahannya bisa lebih diredam gitu. Nah, selain meditasi, kalian juga bisa melakukan hobi-hobi kalian yang lainnya. Mau tadi mungkin hobi kalian olahraga, it's okay. Hobi kalian shopping, oh itu hobi apa tuh ya? Doyan kalau shopping mah pengen. Iya, ibaratnya seneng-seneng lah gitu. Ini hal yang sering banget gue lakuin sendirian di Tan. Gue bisa jalan-jalan kemana, habis itu gue pulang lagi. Doyan. Iya gitu, enjoy your hobby gitu. Ya kalau kalian punya hobi mancing, Oh, jangan mancing keributan tapi ya. yang penting jangan itu. Mancing ikan nila aja guys. Cukup gitu. ya. Ikan mujair ya gitu. Oke, dan selanjutnya bisa juga Boy mujair. Aduh, stop. Kalau tadi udah ngomongin meditasi, selanjutnya bisa juga dengan yoga. Oke. Yoga kan kategorinya olahraga juga ya. Iya sama. Gitu kan. Hal ini karena sebagian besar latihan dalam yoga nih ada hubungannya sama teknik pernapasan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah menurunkan kadar stres adalah dengan menjalankan teknik pernapasan Anulom Vilom Pranayam. Yakni gerakannya berupa tutup lubang hidung kanan dengan ibu jari tangan kanan. Ambil nafas dalam-dalam menggunakan lubang hidung kiri. Lepaskan ibu jari. Gue lagi ngikutin lepas ini. dulu maskernya. Kan contoh. Lepasin ibu jari dari lubang kanan dan abis itu diulang ke lubang kiri. Kamu ada lubang hidungnya gak sih? Ada lubang hidung doang mah. Bercanda. Gue takutnya kalau gue yoga kayak begini nih, tutup lubang kanan, keluarnya dari bawah. Oh iya gitu ya. Gerakan saya nih emang saya suka bingung nih ada hidung atau nggak ada lubang. Saya suka bingung. Ada guys, masih ada. Ada ya. Nah, ulangi hal tersebut selama 15 menit, terus lakukan 2-4 kali dalam sehari ketika perut sedang kosong, belum makan ya. Udah gitu lagi yoga gitu, tetangga masak ikan asin ya. Iya, wangi nih. Gak jadi yoga makan. Iya, asam lambung langsung Asam naik. lambung. Ya tapi itu tadi ada beberapa jenisnya me time. Terus waktu-waktu yang kalian bisa gunakan kapan aja sih untuk me time. Tapi secara garis besar lagi-lagi Nuka bilang kalau me time kalian memang harus menyingkirkan atau menyisihkan waktu khusus untuk kalian sendiri. Bisa dari cuti atau apa, udah liburan. Cabut aja ya. Udah liburan udah. Itu tandanya kalian perlu ngeliat pantai. Ya, kita sama berdua gunung. kita suka sama pantai, so kita suka banget sama laut. Tolong me time saya sekarang butuhnya gimana nih, tiket pesawat Kita gitu. suka banget sama laut soalnya. Iya, gue kangen naik pesawat, abis itu gue ke pantai gitu, gimana? Oke, pemirsa jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi. Kita Yap. masih ada beberapa topik dan tema Betul. lagi yang berkaitan sama me time, tentang bagaimana caranya kita tetap menjaga kesehatan mental kita supaya tetap sehat. Yap, yang penting kita waras ya guys di pandemi kayak gini, makanya kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.